Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, Kiai, tadi saya sempat sudah teaser sedikit apa yang akan kita bahas di segmen ini. Soal sholat tahiyatul masjid. Bahwa memang sholat sunnah yang sangat Rasulullah anjurkan ketika masuk masjid adalah sholat tahiyatul masjid. Nah, kita mulai dari artinya dulu nih Kiai, ya. Tahiyatul masjid, menghormati masjid. Mengapa demikian? Tahiyat itu penghormatan. Masjid itu tempat sujud secara bahasa. Kalau kita merujuk misalnya, dulu waktu saya ngaji di pesantren itu, ada kitab misalnya Hasyiah Al-Bujairimi misalnya. Atau kitab-kitab lain dalam fikih mazhab Syafi'i. Itu menjelaskan konteks tahiyatul masjid dengan masjid. Masjid itu apa sih? Masjid itu kan secara bahasa ya tempat sholat, tempat kita sujud. Di masa Rasulullah, orang melakukan sholat itu ada dua. Ada masjid, ada namanya musola. Tetapi ini perlu pemirsa ingat-ingat bahwa musola dalam terminologi yang dikaji oleh fuqaha itu sebetulnya bukan musola yang kita lihat sebagai realita keseharian kita di Indonesia. Oh gitu. Jadi Nabi Muhammad itu juga punya yang namanya musola. Tapi musola itu oleh Nabi itu hanya dipakai pada dua sholat saja. Yang pertama sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Itu karena kapasitas masjid yang tidak cukup. Sementara sunnahnya ketika hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Fitri, semua orang itu keluar rumah. Bahkan perempuan yang dalam kondisi haid pun itu keluar rumah mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka kan butuh tempat yang luas. Masjid Nabi kapasitasnya tidak cukup untuk itu, maka Nabi keluar ke yang namanya musalla. Yang kedua, kalau sholat istisqa. Ya, Nabi sholat istisqa minta hujan, itu dilakukan memang musola. Jadi musola di masa Rasulullah itu adalah satu tempat yang terkadang dan dalam konteks itu amat jarang dipakai untuk sholat. Bukan tempat yang dikhususkan untuk sholat. Tidak seperti di Indonesia kita, misalnya gitu ya. Ya, ayah saya orang Madura tuh punya tradisi di depan rumahnya itu bangun musola. Gitu loh. Bahasa Jawanya itu kadang langgar. Ya. Nah, yang seperti itu akan berbeda. Oleh karena itu kita memahami dulu nih, masjid itu apa, kemudian mengapa harus ada tahiyat. Tahiyatul masjid itu, kalau kata guru saya, itu kan bukan menghormati masjid. Di antara dua kata ini, tahiyat dan masjid, itu ada satu kata yang dibuang, tetapi harus selalu hadir dalam ingatan kita. Apa itu? Itu adalah Tuhan. Jadi ketika tahiyatul masjid itu adalah tahiyat kepada Tuhan pemilik masjid. Sama dengan Ka'bah yang namanya Baitullah. Dia menjadi mulia, memiliki keistimewaan karena bait di situ, bangunan Ka'bah itu dikaitkan dengan Allah. Dia menjadi simbol. Oleh karena itu, masjid itu di dalam fikih utamanya mazhab Imam Syafi'i itu adalah bangunan yang dikhususkan untuk sholat. Dia bisa berupa tanah, diberi batasan tertentu, dipakai untuk sholat 5 waktu setiap hari. Di dalamnya ada sholat Jumat setiap minggu sekali. Kemudian status tanahnya diwakafkan. Wakaf itu adalah melepaskan hak pribadi. Dari kata-kata bahasa Arab wakofa. Wakofa itu berhenti. Berhenti dari milik manusia menjadi miliknya Allah. Nah, kalau sudah seperti itu, maka memasuki tanah tersebut, saya disunnahkan untuk melakukan sholat penghormatan kepada Allah. Karena di situ menjadi simbol tempat di mana kita sujud kepada Allah. Jadi statusnya dalam fikih Imam Syafi'i itu harus wakaf. Jadi nggak boleh lagi ada klaim itu masjid saya. Nah, ini nggak boleh. Kalau sudah diwakafkan ya dilepas, dikelola oleh nazir namanya, kemudian dia mendapatkan penghargaan berupa sholat tahiyatul masjid. Nah, problemnya hari ini kita di Indonesia itu punya musola. Dia bukan masjid, ya. Dia dikatakan masjid kecil. Tetapi perbedaannya dengan musola pada masa Nabi, ini dipakai sholat setiap waktu. Kecuali sholat Jumat. Yang kedua, status tanahnya ada yang wakaf loh. Banyak orang mewakafkan untuk musola. Nah, ada lagi yang namanya aula.
Ya, kayak kita di studio ini, saya kalau hari Jumat itu kan sholat di bawah. Iya. Tapi kalau tidak hari Jumat, ya itu dipakai tempat untuk kita minum kopi dan sebagainya. Ada aula, ada fasilitas umum. Nah, yang seperti ini, apakah boleh orang melakukan sholat tahiyatul masjid? Bahkan zaman berkembang nih Mbak Eva. Di Jepang, itu ada orang membuat mobil, ya truk besar, itu dipakai sebagai tempat sholat. Jadi boleh jadi portable nih. Dia parkir di mana, nanti azan, dipakai sholat. Nah, yang kayak gitu ketika kita masuk ke dalam truk itu, apakah kita sholat tahiyatul masjid atau tidak? Nah, jawabannya para pemirsa adalah, kalau itu dipakai tempat itu untuk sholat 5 waktu setiap hari, kemudian sudah diwakafkan. Ya, dulu kan wakaf tanah, sekarang wakaf truk nih. Gitu loh. Saya sudah melepaskan kepemilikan saya dengan kontainer yang panjang itu, dipakai oleh teman-teman di beberapa negara yang sulit untuk mendapatkan masjid, itu dipakai tempat hanya untuk sholat. Maka yang seperti ini, dulu guru saya bilang, dia punya kehormatan masjid. Selama sudah dilepaskan haknya dari kepemilikan individu menjadi wakaf. Dia boleh yang namanya sholat tahiyatul masjid. Nah, kalau kemudian dikaitkan dengan musola di Indonesia, maka banyak juga ulama yang berfatwa itu juga boleh dilakukan sholat tahiyatul masjid. Karena sejatinya musola itu sebetulnya masjid kecil kan, hanya tidak dipakai Jumatan. Tetapi beberapa kasus ketika kemarin pandemi, di mana masjid kapasitasnya dibatasi, itu musola semua dipakai Jumatan. Nah, oleh karena itu saya lebih condong ketika ini sudah dijadikan tempat sholat secara khusus, statusnya wakaf sekalipun bukan masjid atau kita sebut musola, itu dilakukan tahiyatul masjid. Beda dengan aula, beda dengan fasilitas umum yang hanya dipakai sholat itu sebatas Jumatan. Maka di situ tidak ada sholat tahiyatu basement, gitu, nggak ada sholat tahiyatu aula, karena itu memang tidak pernah dikhususkan untuk sholat. Tetapi ketika itu menjadi tempat sholat, mau Jumatan misalnya, kita perlulah meniru penghormatan kita terkait dengan tempat sujud. Mungkin parkirannya dibersihkan dulu. Boleh jadi disucikan, disiram dengan air, sehingga kalau ada najis di sana, ya itu menjadi hilang. Karena kan beda dengan kondisi di zaman Nabi. Zaman Nabi orang sholat itu ya di atas tanah. Sementara sekarang sudah di atas semen, atau boleh jadi ada karpet dan sebagainya. Itu justru yang harus jadi perhatian kita. Oke, jadi artinya dimanapun tempatnya, selama itu adalah milik Allah, begitu dan digunakan untuk sholat selama 5 waktu, kita harus memberikan penghormatan dalam bentuk tahiyatul masjid. Dia tidak disunnahkan oleh madhab yang selain madhab Imam Syafi'i, itu kalau khotib sudah berkhutbah. Jadi kalau khatib sudah berkhutbah, itu baru ada khilaf. Ada sebagian ulama mengatakan tetap dia sholat tahiyatul masjid lebih cepat. Ada ulama yang mengatakan kalau sudah khatib berkhutbah di hari Jumat, maka tidak ada kegiatan apapun dari sholat sunnah kecuali mendengarkan isi khutbahnya khatib tersebut. Nah mungkin pemirsa juga perlu diingatkan dalam melakukan sholat tahiyatul masjid, yang utamanya itu apa saja biasanya? Yang utamanya tentu sebelum sebelum kita masuk masjid, itu menghadirkan bahwa saya ini mau masuk masjid. Masjid itu kan tempat sujud, ya, di situ adalah rukun Islam yang paling penting, namanya sholat dikerjakan. Jadi kalau mau masuk masjid itu kita ingatkan bahwa kita masuk ke ruangan di mana orang melakukan sholat. Jangan sampai misalnya kita membawa najis sebelum masuk ke dalam masjid. Maka dulu orang-orang tua kita di Jawa itu bagus Mbak Eva. Semua masjid itu pasti di depannya ada genangan air tuh, dibuat dari kolam. Semua kaki itu pasti nyelup di situ. Ya, kadang-kadang hampir sebatas di atas mata kaki, itu dengan kalau bahasa fikihnya lebih dari 2 kulah lebar, airnya juga diganti-ganti, maka semua orang yang masuk ke sana itu kan seolah mensucikan kakinya. Nah, itu sebetulnya simbol orang tua kita mengingatkan, kamu masuk gedung ini bukan gedung biasa loh, jangan lihat keramiknya, jangan lihat pintunya, ini adalah tempat kamu sujud kepada Allah. Itu harus diingat. Makanya
ya di Jawa itu bagus loh. Dulu ada masjid itu saya pernah lihat ya, itu ada pohon sawo di depan. Saya tanya sama orang di sana, kenapa kok harus pohon sawo yang di depan? Saya kan pantasnya pohon kurma gitu kan depannya masjid gitu kan. Nah tiba-tiba orang tadi mengatakan, Pak, bukankah kita kalau masuk ke masjid untuk sholat itu diharapkan rapi? Dalam bayangan orang awam kan imam tuh selalu sebelum sholat tuh ngomong istau, sawu, rapikan, luruskan supaya bagus. Nah karena orang Jawa kata dia repot mengingat istau atau sawu sufufakum, maka dikasih pohon sawo. Begitu ada pohon sawo maka dia mengingat tuh bahwa kita mau masuk ke dalam masjid, shafnya harus rapat, shafnya harus rapi, karena ini adalah kita mau masuk ke masjid. Jadi begitu masuk dengan hati yang bersih, simbolnya adalah sholat 2 rakaat. Saya letakkan bagian yang paling mulia dari tubuh saya, muka, itu ke atas tanah. Tanah yang sudah dilepaskan hak kepemilikan pribadinya menjadi milik Allah dan dipakai setiap waktu untuk kaum muslimin sholat. Oke, Kiai, sebelum kita break, ada satu pertanyaan yang mungkin juga menjadi pertanyaan banyak pemirsa di saat mereka hadir ke Baitullah begitu ya, Masjidil Haram. Katanya tidak ada sholat tahiyatul masjid karena adanya hanya tawaf. Nah itu bagaimana penjelasannya? Betul. Itu tidak menafikan sholat tahiyatul masjid. Jadi Masjidil Haram itu juga masjid. Tetapi karena di sana ada sesuatu yang berbeda, namanya Ka'bah, maka kalau bicara nih, afdol mana? Anda sholat tahiyatul masjid atau tawaf? Jawaban pastinya adalah tawaf. Karena Anda cuma bisa tawaf di sana, tidak bisa tawaf di masjid di Jakarta. Tetapi sholat tahiyatul masjid Anda bisa lakukan dimanapun Anda berada. Jadi kalau masuk ke Masjidil Haram itu melakukan tawaf. Tapi itu mungkin 20 tahun yang lalu. Hari ini tidak bisa karena Anda tidak bisa tawaf di depan Ka'bah. Anda harus tawaf di bangunan yang sangat jauh dari Ka'bah dan untuk 7 kali tawaf itu pasti menghabiskan waktu yang cukup lama. Dulu waktu saya pertama kali ke Masjidil Haram, saya masih ingat betul itu. Ya, tanggal 15 November 1993. Itu untuk pertama kali saya melihat Ka'bah. Saya bisa memegang Ka'bah itu. Maka begitu azan, saya tawaf. Ya, itu dalam bilangan saya selesai tawaf itu belum qomat. Kenapa? Karena jaraknya pendek. Ya, sementara sekarang tentu itu tidak bisa dilakukan, maka begitu masuk ke Masjidil Haram di tahun-tahun ini kita melakukan sholat tahiyatul masjid. Iya, karena memang ada ketentuan ya Kiai yang tawaf tuh hanya orang-orang yang mau melaksanakan ibadah umroh. Kalau tidak kan nanti terpotong, Mbak. Kita belum selesai tawaf, sementara iqomah sudah diperdengarkan. Nanti mungkin habis itu berputar lagi akan ada masyakoh, kesulitan. Maka ambil yang mudah, sholat tahiyatul masjid. Baik, kita akan break dulu Kiai, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Pemirsa, setelah ini kami akan kembali ini dengan pembahasan terkait kunut dalam sholat. Nah, pertanyaannya bagaimana kemudian jika dalam saf sholat ada jamaah yang tidak ikut mengangkat tangan pada saat imam melakukan kunut. Mungkin kita juga salah satu yang melakukan itu ya. Apakah hal tersebut diperbolehkan? Kita akan bahas di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi.